Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke teknik korelasi selanjutnya, yaitu teknik korelasi tata jenjang atau teknik korelasi rank order. Nah, untuk teknik korelasi ini yang paling sederhana dari teknik korelasi lainnya, yaitu di sini kita melihat pada urutan dari datanya, bukan pada pengukuran asli dari data yang diberikan. Nah, contohnya di sini misalnya siswa yang IQ-nya menempati ranking paling tinggi juga menempati jenjang paling tinggi dalam hal prestasi belajar matematika dan sebaliknya. Nah, bisa dilihat di sini contohnya. Nah, untuk penggunaannya, teknik korelasi tata jenjang ini bisa digunakan untuk sampel minimal 10 dan maksimal 30. Jadi tidak bisa dari lebih dari 30. Lambangnya itu rho, dia seperti P, dia dibaca rho, dan angka indeksnya itu berkisar dari 0 sampai positif atau negatif 1. Rumusnya rho sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1, dimana 1 dan 6 ini adalah konstanta, yaitu nilainya tetap tidak berubah. D merupakan different. Different itu apa? Different itu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama, kita tulis R1, dan urutan skor pada variabel kedua, kita tulis R2. Jadi D itu adalah R1 dikurang R2. Dan N ini adalah number of case atau jumlah sampel seluruhnya. Berarti dari rumus ini kita tahu yang kita harus cari itu hanya dua, yaitu sigma D kuadrat dan jumlah sampelnya berapa. Oke, di sini ada contohnya. Ini ada dua variabel, skor pertama, skor kedua, variabel pertama, variabel kedua, di mana variabel pertama ini adalah keaktifan dalam organisasi ekstra universitas, yang kedua ini adalah prestasi belajar studi mahasiswa. Jadi kalau untuk soal itu nanti dia diberikan hanya sampai sini, nomor urut, nama, juga skor variabel pertama dan variabel kedua. Maka untuk mencari nilai korelasinya menggunakan teknik korelasi tata jenjang, kita harus urutkan dulu ranking untuk variabel pertama dan variabel kedua. Variabel saya contohkan hanya untuk variabel pertama karena ini berlaku untuk variabel kedua juga. Kita lihat untuk variabel pertama ini kita urutkan dia dari yang paling kecil sampai yang paling besar, di mana yang paling kecil itu menempati ranking pertama. Kita lihat di sini angka paling kecil itu adalah 35, maka 35 menempati ranking pertama. Dan angka paling besar di sini adalah 44. 44 menempati ranking 10. Begitu seterusnya. Juga ini berlaku untuk ranking kedua. Maka kita bisa mencari D, R1 dikurang R2. R1 3, R2 8, maka nilainya min 5. Maka untuk D kuadrat maka min 5 kuadrat sama dengan 25. Setelah dapat nilai D kuadrat, ini berlaku untuk seterusnya, kita jumlahkan, maka dapat sigma D kuadrat 312. Kita tahu tadi yang kita gunakan hanya sigma D kuadrat sama N nya 10. Kalau sudah dapat dua komponen ini, maka kita bisa cari nilai rho-nya. Kita substitusikan nilainya, 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat, ini 6. Kesalahan tulisan, ini sebenarnya 6 dikali 312 per N nya 10. 10 dikali 10 kuadrat, 10 kuadrat 100 dikurang 1. Setelah kita hitung, hasilnya dapat min 0,891. Maka kita bisa memberikan interpretasi pada nilai rho. Nilainya min 0,891. Min berarti dia negatif, berarti korelasinya negatif. Kemudian kita lihat ke tabel nilai rho. Nah, tabel nilai rho itu ada di lampiran kedua setelah tabel untuk produk momen. Nah, ini dia di halaman
403. Nah, di sini kita lihat. Apa yang kita lihat di sini, DF-nya itu degree of freedom-nya sebesar 10. Totalnya ini kan 10. Maka lihat untuk DF 10 dan dengan taraf signifikannya 5%, berapa dia nilainya? 10, ini 10, N-nya 10. Maka untuk ya ini 10, 0,648. 0,648. Nah, kita lihat, kita bandingkan 0,891 dengan 0,648 mana lebih besar. Ternyata kita dapat row yang kita peroleh dalam perhitungan itu jauh lebih besar daripada row tabel. Maka karena itu H0 ditolak. Kesimpulannya, memang secara signifikan keaktifan dalam organisasi ekstra universiter berkorelasi negatif dengan prestasi studi para mahasiswa tersebut di fakultas. Oke, untuk selanjutnya contoh-contoh yang lainnya itu sama seperti yang ini, hanya saja dia bedanya hanya seperti ini. Misal ini untuk yang kedua, dia di nilainya itu ada yang sama atau yang kembar, ini 30 dan 30. Maka kita lihat cara pengerjaannya itu 30 dan 30 ini berada pada ranking atau urutan 6 dan 7. Maka 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Begitu juga untuk yang 30 setelahnya. 6 ditambah 7 per 2 sama dengan 6,5. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom komentar. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.